Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Sohobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita berada di sisi kandang Taji Api bagian luar. Di sini kita perkenalkan ada pacekan baru. Ini kawin titip dari rekan saya. Eh, kita berbicara tentang mengayakan varian ayam, atau kita berbicara tentang mengayakan materi ternak dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang cukup dengan kesepakatan saja, tetapi harus kita tepati. Pengayaan varian atau materi ternak tentu sangat baik sekali ya. Selain menghilangkan rasa bosan dengan jenis ayam yang ada, kita juga bisa beradaptasi atau bisa melihat perilaku dari jenis ayam yang baru. Nah, pacekan yang ada di belakang saya itu kira-kira sudah 4 hari berada di kandang dan baru kita sempat perkenalkan dan kita kontenkan. Jadi sebenarnya di sini kawan-kawan, yang kami inginkan adalah varian atau mencari terah atau mencari jenis lah, kurang lebih seperti itu, untuk ayam BK atau ayam bangkok yang memang ideal untuk kita kembangkan dan ideal untuk kita pertahankan. Jadi sebenarnya di sini mungkin kawan-kawan sebenarnya sudah mengetahui pola-pola seperti ini, tetapi ini akan kami bawa ke arah cerita bagaimana hal yang sederhana ini bisa memberikan efek positif dan efek yang sangat baik untuk peternakan kita, tentang jenis-jenis ternak kita dan varian dari ternak kita sendiri. Khususnya di sini adalah ayam bangkok dan ada beberapa ayam hutan merah Sumatera yang sebelumnya kawan-kawan kalau bisa lihat di konten-konten kami, banyak sekali kami perkenalkan dan kami obrolkan tentang ayam hutan merah Sumatera. eh kita kedatangan materi baru ya, materi pacekan ini masih dari mix BK klasik dengan beberapa varian lainnya. Yang jantan itu dikawin titipkan oleh kawan. Jadi metode kawin titip ini sebenarnya ada baiknya juga ya. Kita bisa mengkayakan atau mengayakan varian ayam ternak yang kita budidayakan, sehingga kita tidak hanya monoton memiliki satu varian saja. Tentu ini yang kita lakukan adalah kerjasama sifatnya, kerjasama dengan teman sehobi, kerjasama dengan rekan-rekan peminat ayam bangkok. Jadi kita upayakan untuk melakukan pengayaan dengan cara kawin titip. Di Taji Api kemarin itu, ini untuk yang DOC-nya yang sedang kita jemur, sedang kita umbar ini, pacekannya itu dominan berwarna kelabu ya, kelabu api kalau istilahnya, ada kelabu asap dan ada kelabu api. Nah, untuk yang berikutnya kita coba kawin silangkan dengan ayam yang hitam. Itu di situ kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini juga ada indukan mangon yang warna coklat, itu juga baru kita datangkan. Ini juga kita upayakan untuk mengayakan varian ya, mengayakan varian, sehingga apa yang kita harapkan dari pengayaan ini adalah bervariasinya ternak, bervariasinya juga jenis ya, lebih tepatnya jenis, dimana kita bisa lihat di sini ayam-ayamnya sudah mulai akur. Nah, kalau kita lihat di situ di bagian ujung, DOC-nya juga sudah terbiasa kita ajak main keluar atau kita liarkan. Jadi di sini kawan-kawan, penting sekali membangun hubungan sesama penghobi, karena dengan cara seperti ini kita bisa memperkaya varian ternak yang ada di farm kita atau di peternakan kita. Terlepas itu ternak ayam hobi, ayam untuk dikonsumsi, pengayaan varian ini sangat penting sekali. Kalau untuk di ayam bangkok, biasanya untuk mencari terah, mencari sifat-sifat unggul, sehingga kawin silang itu sangat penting sekali. Jadi tidak ada masalah. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kesepakatan kita dengan rekan kita ya. Karena ini akan menghasilkan sesuatu dan membuahkan sesuatu, sehingga kesepakatan di awal itu menjadi sangat penting. Nah, kawan-kawan, kesepakatan ini sendiri banyak sekali bentuknya. Ada yang sifatnya berbagi, ada yang sifatnya dipilih, atau memang ada beberapa yang dijual terus dibagikan uangnya. Itu tinggal kesepakatan bagaimana yang dijadikan untuk sebuah perjanjian. Jadi kalau kami di Taji Api biasanya cenderung kepada lebih tertarik untuk memelihara ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang memang menitipkan indukan di sini, melakukan kawin silang di sini, biasanya akan
memilih hasilnya dulu untuk kemudian sisanya diupayakan untuk diternakkan dan dilihat perkembangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu pun bisa saja nanti berubah atau bisa saja membuat kesepakatan awal. Karena memang di sini sifatnya adalah perjanjian untuk bekerja sama. Jadi bukan pada fase jual beli atau bagaimana ya. Memang butuh kesepemahaman yang sama dan butuh juga kesepakatan yang memang sama-sama untuk ditaati. Nah, di sini kita kembali lagi ke konteks ayamnya. Kalau versi teman saya ini ayamnya adalah pacekan yang bagus ya, yang warna hitam. Kalau kami di Taji Api lebih mengejar atau mencari varian ayam. Jadi ketika ada warna bulu yang berbeda, terah yang berbeda, kami juga tertarik untuk mengembangkan jenis ini. Karena kalau terlalu monoton, ayamnya itu saja tentu tidak menarik ya. Soal keunggulan fisik kita akan bahas nanti ketika anaknya sudah ada yang menetas. Kita bisa lihat keunggulan fisiknya seperti apa. Jadi kalau berbicara masalah kawin silang dengan indukan atau varian indukan yang lain, itu bisa kita ceritakan terahnya, bisa kita ceritakan bloodline-nya, bagaimana kita mengembangkan dan bagaimana sistematika dari pemeliharaan kita. Karena sistematika dari pemeliharaan itu sendiri akan berpengaruh terhadap keturunannya ya, akan berpengaruh terhadap keturunannya. Kalau kemarin ketika baru digabungkan ini agak bentrok, sekarang sudah mulai akur, sudah mulai membentuk hierarki yang mana yang sudah mulai membentuk hierarki, sudah mulai saling mengalahkan. Nah, ayam itu kalau memang sudah saling mengalahkan, tentu fase untuk akrabnya menjadi lebih mudah. Karena mereka sudah mulai jaga jarak dan sudah mulai memberikan porsinya masing-masing. Kalau si A kalah dengan si B, maka si A akan minggir dengan sendirinya. Kalau si A kalah dengan si C, maka si A juga akan minggir dengan sendirinya. Nah, disinilah kita akan memberikan porsi makanan atau kita akan membagi tempat makanan sehingga dari varian ayam atau dari jumlah ayam yang ada itu tidak terjadi rebutan pakan. Karena kalau sudah terjadi rebutan pakan akan fatal sekali ya kalau ada beberapa ayam yang memang tidak kebagian makanan. Tentu di sini akan berpengaruh sekali kepada bobot ayamnya, berpengaruh sekali terhadap kualitas telurnya. Jadi semoga varian baru yang ada di Taji Api ini bisa kita kembangkan, bisa kita ambil keturunannya. Itu saja rekan-rekan dan kawan semua. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita, obrolan hangat setiap pagi di mana kita bisa saling berbagi dan memberikan manfaat satu sama lain. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.